sebabnya hari ini judulnya agak tajam nih, melihat kitab amal di hari hisab. Amal siapa? Ya amal pribadi kita. Siapa yang boleh melihat? Ya diri kita. Dan satu-satunya yang bisa melihat kitab amal kita hanya diri kita. Orang lain tidak akan bisa melihat. Karena orang lain tidak akan pernah bisa memasuki diri kita. Diri kita pun tidak pernah bisa memasuki diri orang lain. Kita hanya bisa memasuki diri kita pribadi. Kalau saya berbicara hari hisab, yang terpikir apa? Selalu saja nanti. Betul? Hari hisab itu datangnya nanti setelah hari kiamat. Itu kalimat benar apa salah? Hari hisab itu nanti datangnya setelah hari kiamat. Itu kalimat benar apa salah? Nggak berani. Bisa benar, bisa salah. Tergantung pemahaman tentang apa itu kiamat, apa itu hisab. Kalau berbicara kiamat, pasti otak kita selalu berbicara hancurnya alam semesta. Saya juga tidak mengerti kenapa begitu. Karena qiyam itu kan artinya bangkit. Qiyamul lail, bangkit tengah malam. Kiamat itu kok bangkit, kenapa jadi hancur? Hari kiamat itu adalah hari kebangkitan. Nah sekarang pertanyaannya, siapa yang harus bangkit? Tentu saja mereka yang jatuh, bukan? Betul? Yang bangkit itu yang jatuh. Yang harus bangkit mereka yang masih tidur. Yang harus bangkit mereka yang masih lupa. Yang harus bangkit mereka yang masih gelap. Yang harus bangkit mereka yang masih sempit. Yang harus bangkit yang mereka pikirannya masih tertutup. Itu yang harus bangkit. Nah sebelum saya lanjutkan, saya tanya dulu, apakah kita hari ini masih kegelapan? Masih? Ya bangkit supaya terang. Apakah hari ini kita masih bodoh? Ya bangkit supaya cerdas. Apakah hari ini ekonomi kita masih terpuruk? Teboga duit? Ya bangkit supaya rezekinya berlimpah. Tahu bangkit? Bangkit itu kita berpindah dari satu keadaan pada keadaan yang lebih baik. Itu bangkit. Jadi hari kiamat itu hari kebangkitan. Ya terserah bangkit dari apa saja. Terutama di Quran hari kiamat itu cerita tentang kebangkitan kesadaran. Siapa yang harus bangkit kesadarannya? Siapa? Yang belum sadar. Paham? Ini masih bicara bahasa dulu supaya jelas. Nah, makanya hari kiamat dulu, baru datang hari hisab. Hisab itu bahasa Arab, artinya berhitung. Hisab itu berhitung. Makanya untuk menentukan akhir Ramadan atau awal Ramadan pada sibuk tuh. Ada yang pakai ru'yat, melihat langsung. Ada yang pakai hisab, hisab dihitung. Kalau ru'yat dilihat langsung, pakai teleskop. Bulan di mana? Sudah nongol belum? Kalau berkabut, langitnya ya nggak bisa dilihat. Tapi kalau tidak bisa dilihat, gunakan alternatif yang kedua, hisab. Hisab itu artinya berhitung. Ini bahasa dulu supaya ngerti. Kadang-kadang kita suka membicarakan sesuatu tapi nggak ngerti. Paham sampai di sini? Ulangi dulu. Jadi hari hisab itu hanya akan terjadi bagi orang yang sudah mengalami kiamat. Nih contoh. Asalnya tidak sadar, mengalami hari kebangkitan, jadi sadar. Begitu sadar, bisa nggak menghisab diri? Kan bisa.
Oh iya, saya bodoh, harusnya begini. Karena orang yang tidak sadar tidak mungkin bisa menghisap diri, tidak bisa menghitung diri, tidak bisa menghitung amal diri. Jadi kalimat yang tadi, kiamat dulu baru hisab, betul apa tidak? Betul kalimat itu kalau betul memahaminya. Tetapi selama ini kita memahaminya, hancur dulu alam semesta, baru kita memasuki alam, katanya situ sudah ada timbangan kayak di posyandu, gitu kan? Lalu ditimbang masing-masing amal baik amal buruk. Yang banyak amal kebaikannya masuk surga, yang sedikit amal kebaikan masuk neraka. Jadi seakan-akan Tuhan yang maha pengasih maha penyayang itu ti ayeuna geus nyieun tempat keur nyiksa urang. Percaya nggak ada Allah macam gitu? Kan nggak mungkin Tuhan yang maha pengasih menciptakan tempat untuk menyiksa hamba yang dicintainya. Karena Allah itu cintanya tanpa batas. Kamu baik sama Allah, Allah tetap cinta pada kamu. Kamu tidak baik sama Allah, Allah juga tetap cinta sama kamu. Beda cintanya Allah dengan cintamu yang terbatas dan banyak syarat. Karena dia maha pengasih, maha penyayang. Tidak disebut maha atau kalau Allah itu tersinggungan. Tersinggung cek Allah teh. Nah, mana tara salat? Dibelem sia di neraka. Gitu Allah. Dendaman atau Allah gitu. Kalau Allah dendaman, bagaimana dia disebut maha pengasih maha penyayang? Kalau yang maha itu tidak tersentuh. Contoh sederhana deh. Saya mau nggak cerita mahal lah. Yang sederhana saja. Di depan ada orang menghidupkan sepeda motor. Orang menghidupkan sepeda motor mestinya hidup, bukan? Apakah knalpot sepeda motor mengeluarkan panas? Mengeluarkan panas? Kemana panas dikeluarkan? Ke sini kan, ke atmosfer. Apakah suhu atmosfer menjadi naik dengan keluarnya panas dari satu sepeda motor? Tidak. Tidak kan? Karena terlalu kecil panas yang dikeluarkan sepeda motor dengan alam yang luas ini. Ini baru contoh yang sederhana. Alam yang luas ini tidak akan terpengaruh oleh panas yang dikeluarkan oleh satu sepeda motor. Saya punya garam 1 sendok, masukkan pada gelas, ada airnya, dikocok, asin kan? Kenapa? Karena 1 sendok garam cukup untuk mengasinkan 1 gelas air. Tapi kalau 1 sendok garam saya masukkan di danau, gak ngaruh. Kenapa? 1 sendok garam terlalu luas bagi danau. Nah, danau itu dapat dikatakan maha bagi 1 sendok garam. Jadi mahanya Allah itu seperti itu, tidak terpengaruh. Allah itu tidak terpengaruh. Semua beriman tidak terpengaruh pada Allah. Semua tidak beriman juga gak ngaruh pada Allah. Pahami atuh kalau ngomong teh jangan cuma ngomong maha ngerti ente. Maha itu artinya tidak terpengaruh. Allah maha suci, Allah mah tidak akan terkotori. Walaupun semua kita melakukan tindakan kotor, tetap dia maha suci. Itu maha. Makanya kemahasuciannya mampu melarutkan seluruh kotoran yang ada dalam diri kita. Itulah Allah. Ulangi lagi kalimat yang tadi. Jadi hari hisab itu baru terjadi kalau sudah terjadi kiamat. Di mana kiamat terjadi? Dalam dirimu. Mau bangkit atau tidak ya terserah kalian. Mau bangkitnya kapan, gak usah nunggu Allah. Pastikan olehmu sendiri.